Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilia Dwi Lestari, absen 11 dari kelas plus 43. Saya di sini akan menjawab pertanyaan. 1. Bagian-bagian organ dalam reproduksi pria dan fungsinya. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa maupun prostaglandin dan protein pembekuan. 6. Kelenjar prostat fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. 7. Kelenjar Cowper fungsinya untuk melindungi sperma. 8. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan evakuasi. 9. Uretra berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. 2. Bagian-bagian organ dalam reproduksi wanita dan fungsinya. 1. Vagina berfungsi sebagai dalam lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. 2. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. 3. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. 4. Fallopi berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. 3. Skema spermatogenesis. 1. Spermatogenium adalah tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. 2. Spermatosit primer adalah hasil mitosis dari spermatogenium. 3. Spermatosit sekunder adalah hasil meiosis 1 dari spermatosit primer. 4. Spermatid merupakan hasil meiosis 2 dari spermatosit sekunder. 5. Sperma atau spermatozoa merupakan diferensiasi atau perubahan bentuk dari spermatid. 4. Skema oogenesis. 1. Oogenium merupakan tahapan yang pertama dari oogenesis dan dihasilkan ovarium. 2. Oosit primer merupakan hasil mitosis oogenium. 3. Oosit sekunder merupakan polosit hasil meiosis 1 asalnya dari oosit primer. 4. Ootid dan juga 3 sel biosit yang dihasilkan dari meiosis 2 media. 5. Ovum merupakan perubahan bentuk ataupun diferensiasi dari ootid. 5. Tahap-tahap menstruasi dan peranan hormon. 1. Praovulasi dan ovulasi. Fase ini terjadi penebalan dinding rahim yang lurus pada saat menstruasi. Menebalkan dinding rahim ini merupakan peran dari hormon estrogen yang sudah kembali meningkat setelah menstruasi. 2. Perang menstruasi. Fase ini lapisan dinding akan penebalan. 3. 3. Menstruasi terjadi antara 3 atau hingga 7 hari. Wanita mengeluarkan darah antara 3 sampai 4 mili. 4. FSH fungsinya untuk membuat telur yang berada dalam ovarium menjadi matang sehingga siap disalurkan ke rahim. 5. LH berfungsi untuk merangsang ovarium agar melepaskan telur. 6. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu mempertahankan kehamilan. 7.
hormon progesteron, berperan penting dalam proses penebalan dinding rahim. 6. Gangguan sistem reproduksi. Dalam sistem reproduksi wanita, 1. Endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan membentuk lapisan dinding rahim tumbuh di tempat lain dalam tubuh. 2. Fibroid rahim merupakan tumor jinak yang tumbuh di rahim. 3. Kanker pada organ reproduksi wanita dikenal dengan kanker istilah ginekologi. Dengan beberapa jenis kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Pada sistem reproduksi pria, epididymitis. Penyakit ini terjadi karena adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam protum yang menempel pada testis. 2. Masalah. Hal itu bisa terjadi dengan dua cara, yaitu melalui 1. Melalui infeksi, melalui penyakit. 7. Jenis-jenis kekebalan tubuh dan mendapatkannya. Kekebalan aktif dikembangkan ketika paparan organisme penyakit memicu sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi untuk penyakit itu. Hal itu bisa terjadi dengan dua cara, yakni melalui infeksi dengan penyakit yang disebut kekebalan alami atau melalui vaksinasi yang disebut imunitas yang diinduksi vaksin. Kekebalan pasif terjadi ketika seseorang beri antibodi. Hal ini terjadi di dalam rahim melalui prostat darah. Antibodi seperti globulimun. 1. Mengonsumsi makanan bergizi 4 jam 5. 2. Berjemur di pagi hari. 4. 3. Mengelola stres dengan baik dan mengingatkan keimanan ibadah kita. 4. Beristirahat yang cukup. 4. Mengonsumsi suplemen menunjang. 8. Kelainan pada sistem kekebalan tubuh. Lupus adalah penyakit yang autoimun yang membuat sistem kekebalan tubuh dan sel-sel jaringan sel-sel sendiri. 2. Reumatoid arthritis merupakan penyakit yang punya sendi dan hingga ke mata, kulit, atau jantung. 3. Graves' disease adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan di seluruh kelenjar tiroid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.